Part 91. Bertanya-tanya. Mereka sampai di lokasi proyek pukul 3 sore. Satu jam mereka di sana memeriksa proyek pembuatan jalan tol di sana. Dan semua berjalan sesuai dengan rencana. Setelah selesai, mereka sholat asar terlebih dahulu. Dan setelahnya, mereka kembali ke hotel. Aldo dan Mayang menunjukkan sikap profesionalnya ketika dalam bekerja. Walaupun sedikit kaku, ketika mereka harus sesekali berbicara dengan sikap yang begitu formal, seperti dua orang yang belum mengenal sebelumnya. Menjelang maghrib, mereka sampai di hotel. Aldo, Mayang, dan Rian segera turun sedangkan Pak Bambang dan Pak Rudi pulang ke rumah mereka karena mereka memang tinggal di Surabaya. Ketiganya masuk ke hotel. Mayang mengikuti langkah Aldo dan Rian yang berjalan di depannya. Mereka bertiga pun masuk dalam lift. Mayang, setelah ini kamu ada acara? Tanya Rian memalingkan pandangannya pada Mayang yang berdiri di belakangnya. Tidak ada, jawab Mayang sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau ikut denganku? Jalan-jalan sambil melihat-lihat kota Surabaya pada malam hari. Kita tidak usah makan malam di hotel. Kita bisa cari makanan di luar. Sambung Rian bersemangat. Tidak Rian, terima kasih. Aku pagi-pagi sekali harus kembali ke Jakarta. Tolak Mayang sopan. Ayolah, kita tidak sampai larut malam. Ayolah Aldo, kamu juga ikut ya. Ajak Rian melirik Aldo, yang berdiri di sampingnya yang sedari tadi hanya diam. Aku terserah kalian saja, jawab Aldo singkat. Bagaimana Mayang? Kapan lagi kita bisa melakukan hal ini? Please, rayu Rian dengan wajah penuh permohonan dan mengatupkan kedua tangannya. Mayang akhirnya menyerah dan menganggukkan kepalanya pelan. Rian langsung berteriak kegirangan. Mereka bertiga segera keluar setelah pintu lift terbuka. Kalau begitu, 1 jam lagi kita bertemu di lobi. Lanjut Rian sebelum mereka berpisah masuk ke kamar masing-masing. Mayang keluar dari kamar, bertepatan dengan Aldo yang juga baru keluar dari kamarnya. Sejenak keduanya saling bertatapan. Mayang dengan cepat memutuskan pandangannya dan berjalan mendahului Aldo. Kau marah kepadaku, sehingga menganggap aku seperti orang asing, seru Aldo sedikit kesal. Melihat sikap Mayang seketika, Mayang menghentikan langkahnya. Lalu aku harus bagaimana? Jawab Mayang pelan dengan mata mulai berkaca-kaca. Ia sungguh tidak tahu kenapa selalu lemah seperti ini saat bertemu dengan Aldo. Perlahan Aldo berjalan mendekat, sehingga posisi mereka hanya dipisahkan 2 langkah saja. Kita pernah memiliki hubungan yang sangat baik di masa lalu, dan jangan seperti orang yang tidak saling kenal, ucap Aldo pelan. Bahkan kalaupun kita orang asing, kita bisa berkenalan lagi dan berteman. Jangan buat aku seperti kau saja, orang yang paling menderita karena masa lalu kita. Maafkan aku jika dulu membuat kau terluka begitu dalam. Lanjut Aldo mencoba menatap wanita yang dulu pernah dicintainya. Kau tidak tahu bagaimana aku ketika kau tinggalkan Al, sahut Mayang dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Mayang dengan cepat menghapus air matanya, melihat Rian yang juga baru keluar dari kamarnya. Mayang pun melangkah lebih dahulu, kemudian disusul oleh Aldo dan Rian. Mobil yang disewa Rian sudah parkir di depan hotel. Seseorang menghampirinya untuk memberikan, sedangkan Mayang lebih banyak diam. Ia berbicara jika ada yang bertanya. Sesekali Rian melirik Mayang dari spion tengah. Ia memperhatikan wajah murung wanita itu yang menatap kosong keluar jendela mobil. Tatapan matanya tak dapat berbohong. Apa yang ia pikirkan? Mengapa ia sedih seperti itu? Gumam Rian pelan. Mayang, kau ingin makan apa? Tanya Rian mencoba memecah lamunan wanita itu. Tak ada sahutan dari Mayang, sehingga Rian mencoba mengulang pertanyaannya, dan itu pun berhasil. Terserah kau saja Rian, sahut Mayang pelan. Bagaimana kalau kita makan seafood saja? Ajak Rian. Jangan, Mayang alergi seafood, jawab Aldo spontan. Jawaban Aldo membuat Rian mengernyitkan keningnya heran.
"Dari mana kau tahu Mayang alergi seafood?" tanya Rian penasaran. Mayang pun sangat terkejut mendengar ucapan Aldo. Dia masih mengingat itu, gumam Mayang pelan. Dan Aldo merasa terjebak dengan jawabannya sendiri, tak menyahut pertanyaan Rian sehingga membuat pria itu semakin penasaran. "Apakah ada yang kalian sembunyikan dariku?" tanya Rian pelan. Sikap kalian berdua semakin membuat kepalaku penuh dengan beribu pertanyaan. Imbuh Rian sambil mengusap keningnya dengan telapak tangannya. Tapi tak ada jawaban dari keduanya, yang membuat Rian sedikit kesal. Hanya ada kesunyian di antara mereka. Akhirnya Rian memarkirkan mobilnya di sebuah restoran yang menjual makanan khas Surabaya. Ketiganya pun segera turun dan masuk ke dalam restoran. Setelah mendapatkan meja, mereka segera memesan makanan mereka. Tak lama menunggu pesanan, mereka pun datang. Mereka makan tanpa ada yang berbicara. Sungguh suasana begitu terasa kikuk. Rian sesekali melirik bergantian pada Aldo dan Mayang. "Kau kenapa? Apakah kau tidak menyukai makanannya?" tanya Aldo pada Mayang, yang terlihat lebih sering menatap daripada menyuapi makanannya. "Aku menyukainya," sahut Mayang pelan, sehingga membuat Rian semakin gemas. "Kalian berdua ini kenapa sih? Apakah kalian musuh bebuyutan di masa lalu, sehingga bertingkah kekanak-kanakan seperti ini?" seru Rian kesal. Mayang menatap Rian kesal, begitupun dengan Aldo. "Okelah, terserah kalian," sahut Rian sambil kembali melanjutkan makannya. Aldo yang sudah selesai makannya, Aldo pun mohon izin segera menjauh dari sana. Ia meraih ponsel dari saku celananya dan mencoba untuk menghubungi Dila. "Halo sayang, selamat malam," sahut Dila di seberang sana dengan suara manjanya. "Malam juga sayang, kamu lagi apa?" tanya Aldo lembut. "Aku lagi buat tugas laporan. Kamu sudah makan?" ucap Dila. "Aku baru saja selesai makan," sahut Aldo cepat. "Kapan kamu kembali ke Jakarta? Aku sudah kangen," ucap Dila merengek manja. Yang membuat Aldo gemas mendengarnya. Bibirnya melengkung senyum bahagia. "Besok naik pesawat, paling pagi. Aku juga sangat merindukanmu," ucap Aldo lembut. "Jangan tidur terlalu malam. Aku tidak ingin kamu sakit," imbuh Aldo. "Iya sayang," sahut Dila tersenyum senang. "Ya sudah, sampai jumpa besok. Aku tutup dulu ya," ujar Aldo. Dila pun mengiyakan, lalu keduanya pun segera mengakhiri panggilannya. Aldo pun kembali ke meja tempat Rian dan Mayang. Sampai di sana, ternyata keduanya pun sudah selesai makannya. Ketiganya pun segera kembali ke hotel. Part 92. Terima kasih cinta. Setelah sarapan, Hana mengantarkan suaminya untuk berangkat kerja. Mata Aditya tidak lepas mengawasi istrinya yang berjalan di sampingnya. Ada lautan keraguan di wajah Aditya untuk meninggalkan istrinya itu. "Sayang, kamu yakin Mas tak apa berangkat ke kantor?" tanya Aditya khawatir sambil mengusap lembut kepala istrinya itu. Khawatir, Aditya tentu saja penuh alasan, karena semua subuh Hana merasakan perutnya sakit. Walaupun Hana sudah berkali-kali menjelaskan butuh jarak waktu untuk proses kelahiran dari sakit pertama kali yang dirasakan oleh seorang ibu yang akan melahirkan. "Tidak apa-apa sayang, nanti aku akan kabari Mas. Masih ada beberapa jam lagi sampai pembukaannya. Lengkap sayang," sahut Hana meletakkan tangannya di dada suaminya itu untuk meyakinkan suaminya. "Tapi Mas sangat mengkhawatirkan kamu sayang," ucap Aditya menatap lekat wajah istrinya itu. "Sayang, percaya padaku," sahut Hana menatap mata suaminya itu bergantian. Aditya pun menarik napas panjang, lalu menganggukkan kepalanya dan memberikan kecupan di kening istrinya itu. "Baiklah, selesai meeting, Mas akan langsung pulang," imbuh Aditya. Hana pun mengiyakan. Sebelum masuk mobil, Aditya mencium sekilas bibir istrinya itu. Hana memperhatikan mobil suaminya itu hingga menghilang dari pandangan matanya. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam rumah. Hana mengusap perutnya lembut ketika ia merasakan sakit karena kontraksi kecil. Itulah hal yang membuat Aditya malas untuk meninggalkan Hana. Tapi karena berhubung ada meeting penting yang tidak bisa ia tinggalkan,
Dengan berat hati, ia terpaksa meninggalkan istrinya dan tidak lupa menitipkan istrinya kepada mamanya. Begitu sampai di Jakarta, Aldo langsung berangkat ke kantor, tanpa singgah ke apartemennya terlebih dahulu. Ia masuk ke ruang meeting dan beruntung sekali, karena belum dimulai. Ia melirik sekilas Aditya yang sudah duduk di sana. Kemudian ia pun mendudukkan tubuhnya di kursi kosong di samping Aditya. Setelah lengkap meeting pun dimulai. Semua mengikuti meeting dengan penuh keseriusan, mendengarkan setiap laporan dari Badan Anggaran dan Perencanaan tentang proyek baru yang akan mereka kerjakan. Setelah memakan waktu lebih kurang 2 jam, meeting pun selesai. Aditya cukup puas dengan kerja karyawannya, walaupun ada beberapa bagian yang harus mereka revisi setelah mendapat masukan dari Aditya. Aditya dan Aldo berjalan beriringan menuju ruangan Aditya. Setelah sampai di sana, Aldo segera mendudukkan tubuhnya di sofa. Aditya pun ikut mendudukkan tubuhnya di sana. Ia menatap Aldo yang sedang menatap kosong plafon ruangan Aditya. "Kenapa, Al?" tanya Aditya heran. Aldo menarik napas sejenak, lalu mengalihkan pandangan pada Aditya. "Aku bertemu Mayang di sana," sahut Aldo pelan. "Ia mewakili perusahaan Handoyo Group," lanjut Aldo. Aditya menatap tajam wajah Aldo yang duduk di depannya. "Kau tahu, aku hampir tidak mengenalinya, karena penampilannya yang sangat jauh berbeda," ucap Aldo sambil menatap Aditya. "Iya, aku tahu," sahut Aditya pelan. Aldo mengernyitkan keningnya heran. "Maksudmu, Dit?" tanya Aldo heran. "Sehari sebelum kamu berangkat ke Surabaya, secara tidak sengaja aku bertemu dengannya di mal, saat menemani Hana belanja," sahut Aditya menjawab rasa penasaran Aldo. "Jadi, kau sudah tahu dia yang akan mewakili Handoyo Group?" tanya Aldo curiga. Aditya dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Soal itu aku tidak tahu sama sekali. Aku mendapat kabar siang harinya, setelah kamu tiba di Surabaya. Aku rasa kamu mungkin sudah bertemu dengannya. Baru aku tahu," ujar Aditya meyakinkan Aldo. "Hana sempat khawatir saat aku ceritakan padanya," ucap Aditya pelan. "Hana tahu siapa Mayang?" tanya Aldo menatap Aditya tajam. Aditya pun menganggukkan kepalanya pelan. "Apakah Hana juga sudah bercerita kepada..." Belum sampai pertanyaan Aldo, ponsel Aditya pun berdering. Wajahnya seketika memucat melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Aldo pun heran melihat perubahan wajah sahabatnya sekaligus sudah seperti saudara baginya itu. "Ya sayang," sahut Aditya cepat. "Sayang, segeralah pulang. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang," sahut Hana dari seberang sana. Ucapan Hana membuat Aditya seketika panik. "Ya sayang, Mas akan langsung pulang," ucap Aditya mengusap wajahnya. Ucapnya kasar dengan cepat mengambil tasnya di meja kerjanya. "Hana kenapa, Dit?" tanya Aldo penasaran. "Istriku mau melahirkan, Al," sahut Aditya cepat sambil meninggalkan ruangannya. Namun dengan cepat Aldo menahan langkah Aditya. "Tidak, biar aku mengantarkan kau pulang. Tidak mungkin kau mengemudi dengan keadaan seperti ini," sahut Aldo cepat. Aditya pun mengiyakan, keduanya pun segera pergi dengan tergesa, dan sebelumnya mereka pamit pada sekretaris Aditya. Aditya berlari turun dari mobil. Begitu sampai di rumah, Aditya berlari ke kamar mencari istrinya. Ia bernapas lega melihat istrinya yang sedang menekan hijabnya. Hana pun segera mengalihkan pandangannya pada suaminya. Ia pun segera menghampiri suaminya itu, yang juga berjalan mendekat dan langsung meraih Hana dalam pelukannya dan mencium puncak kepala istrinya itu. "Sayang, kau kenapa?" tanya Hana sambil mengusap keringat yang bercucuran di dahi suaminya itu. Aditya menatap dalam mata istrinya itu. "Kau baik-baik saja kan? Apakah sakitnya sudah sering?" tanya Aditya penuh kekhawatiran. Hana hanya tersenyum mendengar pertanyaan suaminya yang begitu mengkhawatirkannya. Ia sangat beruntung memiliki suami yang begitu sangat mencintainya. Hana mengusap lembut pipi suaminya. "Iya, kontraksinya sudah lebih sering," sahut Hana pelan. "Ayo kita berangkat sekarang," ajak Aditya sambil menggandeng tangan istrinya itu. Hana pun mengiyakan, dan mereka berdua berjalan beriringan keluar kamar. Aditya tak sanggup melihat istrinya yang begitu terlihat kesakitan. Berkali-kali ia mengusap keringat yang membasahi wajah istrinya itu. "Mas, sakit sekali,"
desis Hana sambil menggenggam erat tangan suaminya. Aditya mencium wajah istrinya. Iya, Mas tahu. Berjuanglah sayang. Demi anak kita, Mas akan menemanimu di sini. Bisik Aditya lembut. Semua yang menunggui Hana di sana juga terlihat begitu tegang. Mama Ratna berkali-kali mengusap perut mantunya dengan penuh kasih sayang. Wajah Lana memucat karena ini adalah pertama kalinya ia melihat orang kesakitan ibu yang akan melahirkan secara langsung. Hana terlihat begitu gelisah karena menahan sakit. Mas, teriak Hana begitu melihat air yang membasahi kakinya. Segera dipindahkan ke ruang bersalin. Begitu ketubannya pecah. Aditya setia menemani istrinya itu. Tanpa sadar, air matanya terjatuh begitu saja melihat perjuangan istrinya. Begitu kesakitan saat melahirkan anaknya. Doa tak henti terucap dari bibir Aditya, membisikkan kata-kata cinta di telinga istrinya untuk memberikan kekuatan kepada istrinya. Dan perjuangan itu pun berakhir saat terdengar tangisan bayi pecah di ruangan bersalin itu. Hana pun menangis mendengar suara tangis pertama anaknya. Begitupun Aditya. Ia segera memeluk istrinya itu dan menghujani wajah istrinya dengan ciuman. Bibirnya terhenti mengucapkan syukur karena istri dan anaknya sudah diberi keselamatan. Sungguh mental Aditya merasa begitu diuji saat melihat istrinya melahirkan. Belum pernah ia merasa sesesak ini. Jantungnya bergemuruh seperti badai seakan-akan terlepas. Keringat membasahi tubuhnya seperti baru saja berlari puluhan kilo. Belum pernah seorang Aditya mengalami ketakutan seperti ini dalam hidupnya. Melihat istrinya kesakitan yang luar biasa, ia merasa seperti tubuhnya yang sedang dikoyak. Setelah dibersihkan, dokter pun meletakkan bayinya di dada Hana. Hana kembali menangis haru. Melihat bayi mungilnya, ia memandang suaminya yang sedang mencium bayi mungil mereka. Sayang, lihat putra kita. Begitu tampan, ucap Hana haru. Aditya mengusap lembut rambut istrinya. Hana memegang jari-jari mungil itu. Terima kasih sayang, ucap Aditya mencium kening Hana. Dedinya tampan, tentu saja anaknya juga tampan, imbu Aditya sambil terkekeh. Begitupun Hana. Tiada kebahagiaan yang melebihi ini. Melihat pintu kamar bersalin Hana terbuka, semua mata segera menuju ke sana. Aditya keluar sambil menggendong bayinya. Mama Ratna dan Lana segera menghampiri Aditya. Mama segera mengambil bayi itu dari gendongan Aditya. Papa Adit dan Aldo pun ikut mendekat ingin melihat anak Aditya. Mereka bergantian memberi ciuman bayi itu. Lihatlah bayimu, begitu mirip sekali dengan dirimu. Waktu kecil, Dit, ucap Mama Ratna terharu. Hana bagaimana keadaannya nak? Imbu Mama Ratna sambil memandangi putranya. Hana baik-baik saja Ma. Sebentar lagi ia akan dipindahkan ke ruang perawatan. Sahut Aditya sambil memeluk mamanya yang sedang menggendong bayinya. Papa dan Aldo bergantian memeluk Aditya, memberikan ucapan selamat karena sekarang ia sudah jadi seorang ayah dari bayi laki-laki yang begitu tampan. Tak lama seorang perawat segera menghampiri mereka. Ia memohon izin untuk mengambil bayinya yang akan dibawa ke ruang perawatan khusus bayi. Tunggu, terdengar teriak dari jauh sehingga mengalihkan semua pandangan yang ada di sana. Dila dan Prince segera berlari menghampiri bayi yang sedang digendong perawat. Aduh comelnya, seru Dila sambil mencium wajah mungil bayi Hana. Kau tampan sekali sayang. Imbu Dila mengelus lembut pipinya. Selamat datang bayi ganteng. Ini Om Prince yang tampan. Seru Prince sambil mencium kepala bayi yang menjadi pusat perhatian yang ada di sana. Kemudian melirik Lana yang tak jauh berdiri darinya sambil tersenyum yang sulit diartikan sehingga membuat Lana mengernyitkan keningnya heran. Perawat itu pun mohon izin kembali untuk membawa bayi Aditya dan Hana. Dila dan Prince tak lupa memberi ucapan selamat kepada Aditya. Kenapa melihatku seperti itu, Kak? Tanya Lana berbisik pada Prince, yang ditanya cengar-cengir, sambil berbisik balik pada Lana. Tak ingin aku buatkan bayi yang tampan seperti bayi kakakmu. Dan tentu saja jawaban itu mendapat cubitan kecil di lengan Prince, dengan wajah Lana merona. Ruang tempat Hana menginap begitu ramai oleh keluarga Hana dan Aditya.
Tak lupa dua sahabat Hana ikut berkumpul di sana. Hana yang masih terlihat kelelahan hanya berbaring di tempat tidur. Aditya nampak duduk di sampingnya. Ibu Hana dan Bibi tak henti tersenyum bahagia melihat cucu pertama mereka. Sesekali terlihat Ibu Hana membelai rambut kepala putri sulungnya itu. Siapa nama pangeran tampan ini? Imbuh Pren sambil menatap bayi Hana yang terlelap dalam dekapan Bibi. Hana melirik pada suaminya, seolah menyiratkan Aditya untuk memberitahu nama bayi mereka. Arjuna Wisnu, sahut Aditya sambil membelai pipi bayinya yang terlelap. Wah, calon Arjuna, para gadis nantinya nih, imbuh Prince sambil terkekeh. Cubitan Hana di pinggang Prince membuat pria itu meringis kesakitan, sehingga membuat semua yang ada di sana ikut tertawa. Aditya memandangi putranya yang sedang tertidur pulas di boks bayi. Setelah ia menyusu begitu kuat kepada Hana, Aditya mencium pipi putranya lembut. Pandangannya beralih pada istrinya yang juga sudah tertidur. Aditya membaringkan tubuhnya di sebelah istrinya, kemudian menarik tubuh Hana ke dalam pelukannya. Memandangi lekat wajah wanita itu, Aditya mencium kening Hana sambil memejamkan matanya. Ketika aku mengambil keputusan untuk menikahimu, aku sudah menganggap itu adalah keputusan terburuk yang akan aku sesali seumur hidupku. Tapi sungguh sebaliknya, jika saat itu aku menolakmu, itu adalah kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan dan akan menjadi penyesalan sepanjang hidupku. Sungguh sedikit pun tak ada rasa cinta ketika aku menikahimu. Hanya kekesalan yang aku rasakan setiap melihatmu di awal-awal pernikahan kita. Hari berlalu, minggu pun pergi. Aku tak tahu kapan rasanya nyaman itu muncul saat aku berdekatan denganmu. Bahkan aku merasa begitu kesal dan marah melihatmu berbicara dengan pria lain. Aku berpikir itu hanya perasaan sesaat yang akan menguap begitu saja. Tapi justru aku terperangkap dalam dan jauh. Aku mulai menyukaimu dan sangat tertarik padamu. Bahkan aku mulai merindukanmu bila tak melihat wajah itu. Dan ternyata aku jatuh sangat dalam, jatuh cinta kepadamu. Sangat. Kau hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepadaku, sehingga setiap waktu aku tidak lupa mengucapkan syukur kepadanya. Terima kasih sayang, sudah memberikan warna pelangi dalam hidupku yang hitam putih. Kau cinta pertama yang hadir begitu terlambat padaku, dan kau cinta terakhir yang aku miliki selama hidupku. Part 93. Ekstra part 1. Sungguh kebetulan. Aldo mencoba mencari tempat sepi di antara gerombolan manusia yang begitu ramai, memenuhi gedung tempat berlangsungnya pesta pernikahan putri salah satu pengusaha ternama. Secara tak sengaja, ia bertemu dengan Mayang yang sedang berdiri di salah satu sudut yang tidak terlalu ramai oleh orang yang berlalu lalang. Aldo melanjutkan langkahnya menghampiri Mayang, yang juga sudah melihat kehadirannya. Kau juga datang ternyata, sapa Aldo setelah mereka saling berhadapan. Iya, adik pengantin pria adalah temanku, sahut Mayang berusaha menghindar kontak mata dengan Aldo. Kau datangnya sendiri? Tanya Aldo berbasa-basi. Mayang pun menganggukkan kepalanya. Kau bagaimana? Mayang balik bertanya. Aku juga sendirian, karena Aditya tak bisa hadir, karena istrinya baru saja melahirkan. Jelas Aldo. Benarkah? Hana sudah melahirkan? Di rumah sakit mana? Tanya Mayang ikut senang mendengarkan kabar itu. Rumah sakit milik keluarga Aditya, jawab Aldo sambil menatap wanita beresung pipi itu. Nanti aku akan mengunjunginya, sahut Mayang. Al, maaf, aku tinggal dulu, lanjut Mayang. Kau mau kemana? Tanya Aldo mengernyitkan keningnya. Aku mau pulang, nanti terlalu larut karena aku datang naik taksi, karena mobilku lagi di bengkel, jelas Mayang. Kita bareng saja, aku akan mengantarkan kamu pulang, tawar Aldo. Tidak, aku tidak suka merepotkan orang lain, tolak Mayang sopan. Orang lain, seru Aldo sambil menautkan kedua alisnya. Kita pernah berhubungan baik, aku bukan orang lain yang baru kau kenal. Walaupun sekarang ceritanya telah lain, tapi kau tetap akan menjadi temanku, lanjut Aldo. Menatap Mayang tajam. Apakah kita masih bisa berteman? Tanya Mayang pelan menatap Aldo sendu. Tentu saja, asal kau tidak menghindariku. Setiap kita bertemu, kau selalu menghindar.
Aku seperti orang asing saja bagimu. Aku berharap apa yang terjadi di masa lalu. Aku minta maaf padamu. Kita bisa memulai lagi sebagai seorang teman, sahut Aldo cepat. Tiba-tiba seorang wanita datang menghampiri Mayang. Ia sangat kaget ketika melihat Aldo. Ia segera menarik lengan Mayang untuk menjauh dari Aldo. Sedangkan Aldo hanya menatap penuh selidik. Mayang, apa yang kau lakukan? Ini tidak benar, Mai. Kau sudah susah payah melupakannya. Dan sekarang kau terlihat begitu akrab dengannya. Setelah apa yang kau lakukan padamu, bisik Mary sambil menatap Aldo, yang juga sedang mengamatinya. Mer, aku tahu aku selalu berusaha untuk menghindarinya, tapi sepertinya takdir selalu mempertemukan kami. Jelas Mayang menatap Mary dengan mata berkaca-kaca. Mai, aku tidak ingin kau terluka lagi. Bagaimana kalau sekarang ia sudah punya... Mayang dengan cepat memotong ucapan Mary. Mer, Aldo benar. Aku tidak boleh menghindar lagi. Aku harus belajar melewati ini, walaupun tidak akan mudah untukku. Kalau aku terus menghindar, harus sampai kapan? Ucap Mayang dengan air mata yang lolos jatuh di pipi mulusnya. Aldo berjalan mendekat ketika melihat ketegangan antara Mayang dengan wanita itu. Mai, kau baik-baik saja? Tanya Aldo sambil menatap Mayang. Dengan cepat, Mayang mengiyakan. Aku akan pulang denganmu, tapi aku ke toilet dulu sebentar, ucap Mayang. Aldo pun mengiyakan. Mayang pun melangkah menjauh. Aldo memperhatikan punggung wanita itu. Untuk apa kau muncul lagi di hadapan Mayang? Dengus Mary sambil menatap Aldo dengan wajah yang tidak ramah. Aldo pun mengalihkan pandangannya. Kau siapa? Aku tidak mengenalmu, jadi tolong tidak usah sok tahu tentang kehidupanku, ujar Aldo menatap wanita di depannya dengan tajam. Aku siapa? Kalau bukan karena aku, kau tak akan pernah melihat Mayang berdiri di hadapanmu lagi. Dengus Mary menaikkan sudut bibirnya. Apa maksudmu? Tanya Aldo penuh penekanan. Kurasa sudah saatnya kau tahu, ucap Mary sinis. Terlambat 5 menit saja aku membawanya ke rumah sakit, ia tidak akan bisa tertolong. Karena sangat sedih dan hancur saat kau putuskan, ia mencoba bunuh diri dengan menelan setengah botol obat tidur. 1 minggu ia tidak sadarkan diri. 1 semesternya hancur karena semua mata kuliahnya gagal. Jelas Mary dengan mata berkaca-kaca, mengingat kenangan pahit sahabatnya itu. Sosok yang terlihat kuat itu hanya sebuah cangkang yang sangat rapuh. Sedikit kau tekan, ia akan hancur seperti debu, lanjut Mary. Aldo begitu tersentak mendengar penjelasan Mary. Tubuhnya mundur beberapa langkah, sambil menatap Mary untuk mencari kebohongan dari ucapan Mary. Kau tidak sedang berbohong kan? 2 tahun aku berhubungan dengan Mayang, tapi aku tidak pernah melihatmu sekalipun. Aku teman satu asrama Mayang. Aku pindah ke sana 1 minggu sebelum kau memutuskannya. Karena itu aku meminta kau jangan menemui Mayang lagi, karena aku tak ingin dia terluka lagi. Biarkan dia hidup damai dengan kenanganmu, yang dia susun rapat dalam hatinya, ucap Mary pelan. Dengan cepat Mary menghapus air matanya, begitu melihat Mayang menghampirinya. Mer, aku tinggal dulu ya. Sampai jumpa lagi, ucap Mayang sambil memeluk Mary. Mary pun mengiyakan. Ayo Al, ajak Mayang. Aldo pun menganggukkan kepalanya. Ia kembali menatap Mary sebelum melangkah pergi. Berdua saja dengan mobil tentu saja menimbulkan kecanggungan di antara mereka. Apalagi mereka dulu ada pasangan kekasih. Aldo sesekali melirik pada Mayang, yang menatap keluar jendela mobil. Perkataan Mary tadi masih terngiang di telinganya. Maafkan aku, Mai. Aku tidak menyangka kau akan terluka begitu dalam. Sungguh aku tak bermaksud membuatmu seperti itu, gumam Aldo sambil menghela napas panjang. Kau tinggal di mana, Mai? Tanya Aldo. Aku tinggal di apartemen X, sahut Mayang sambil mengalihkan pandangannya pada Aldo. Benarkah? Aku juga tinggal di sana, sahut Aldo sambil menatap Mayang tak percaya. Sungguh kebetulan sekali, sahut Mayang sambil tersenyum, sehingga lesung pipitnya jelas terlihat. Tapi bukankah kau tinggal dengan Aditya? Tanya Mayang masih menatap Aldo. Dulu, tapi sudah 1 tahun ini aku tinggal di apartemen, sahut Aldo tanpa mengalihkan pandangannya. Kau sejak kapan tinggal di sana? Aldo balik bertanya sambil melirik sekilas. Baru 3 hari yang lalu aku pindah. Jarak kantor ke rumah terlalu jauh.
Karena itu aku memutuskan untuk pindah. Jelas Mayang. Begitu sampai, Aldo segera memarkirkan mobilnya. Mereka pun segera turun dan berjalan beriringan menuju lift. Oh ya, kau tinggal di lantai berapa? Aldo bertanya begitu mereka di dalam lift. Lantai 7, sahut Mayang. Aldo langsung tersenyum mendengar jawaban Mayang dan segera menekan tombol lantai 7. Kau tinggal di lantai berapa? Mayang balik bertanya. Sepertinya kita satu lantai. Mayang pun tertawa mendengar jawaban Aldo. Sungguh ini sangat lucu. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Aldo pun ikut tertawa sambil memperhatikan wajah Mayang. Baru kali ini ia melihat Mayang tertawa sejak pertemuan pertama mereka. Inilah dirimu sebenarnya Mayang. Berapa banyak luka yang kau simpan sampai mengubah dirimu? Gumam Aldo dalam hati. Tak berapa lama, lift pun berhenti. Mereka segera keluar. Aldo mengantar Mayang sampai ke pintu apartemennya, yang ternyata hanya berjarak beberapa kamar dari tempat Aldo. Part 94, Ekstra Part 2, Perkenalan. Tak butuh waktu lama bagi Mayang untuk menemukan kamar tempat Hana dirawat. Semalam sebelum berpisah dengan Aldo, ia meminta nama ruang tempatnya menginap. Mayang merapikan sedikit penampilannya sebelum mengetuk pintu kamar. Tak lama daun pintu pun terbuka. Ternyata Aditya yang membukakan pintu. Mayang, sapa Aditya sedikit kaget. Ayo masuk, ajak Aditya. Mayang pun mengiyakan melangkah masuk sambil tersenyum dan segera menghampiri Hana yang sedang menyusui bayinya. Tak jauh beda dengan suaminya, Hana. Ia juga terkejut dengan kedatangan Mayang. Mayang, hai, apa kabar? Tanya Hana ramah dengan senyum mengembang di bibir tipisnya. Kabar baik Hana. Selamat ya atas kelahiran putranya, sahut Mayang tersenyum. Tak kalah manisnya, ia meletakkan bunga yang dibawanya di atas meja, yang tak jauh dari tempat tidur Hana. Tak lupa ia membawakan kado untuk si kecil. Tak lupa ucapan terima kasih meluncur dari bibir Hana, yang disahuti Mayang dengan senyuman sambil mengiyakan. Wah, gantengnya ponakan Aunty, sapa Mayang sambil mengusap lembut kepala Arjuna, yang terlihat masih betah menyusu pada ibunya. Siapa dulu dedinya? Imbu Aditya sambil tertawa. Tapi mominya juga sangat cantik, timpal Mayang tersenyum. Siapa namanya Han? Arjuna, sahut Hana sambil mengusap merapikan pakaiannya, karena sudah selesai menyusui putranya. Arjuna, aduh cucuk sekali dengan wajahnya yang sangat tampan. Kayaknya nanti bakalan mengalahkan dedinya, ucap Mayang tertawa. Hana dan Aditya ikut tertawa. Mayang tersenyum melihat pasangan yang begitu serasi di depannya. Aditya dengan penuh cinta tak henti mengusap puncak kepala Hana dengan lembut. Mereka bertiga asik mengobrol, tapi obrolan mereka terhenti ketika mendengar ketukan pintu. Aditya pun segera beranjak untuk membuka pintu. Ternyata di sana telah berdiri Aldo dan Dila. Keduanya pun segera masuk. Aldo tersentak melihat kehadiran Mayang di sana. Mayang menatap Aldo dan Dila bergantian. Walaupun ia kaget dengan kedatangan Aldo bersama dengan seorang wanita, tapi tetap berusaha untuk menyembunyikan itu semua. Bibirnya tetap memberikan senyuman. Dila jalan menghampiri Hana sambil menatap wanita yang berdiri di samping Hana dengan senyuman ramah. Hana melirik sekilas pada suaminya yang sedang menatap Aldo. Untuk menghilangkan kecanggungan, Hana pun memperkenalkan Hana pada Mayang. Keduanya pun bersalaman sambil menyebutkan nama masing-masing. Aldo pun melanjutkan langkahnya yang sempat tertahan. Ia pun mendudukkan tubuhnya di sebelah Aditya. Hana, bolehkah aku menggendong Arjuna? Pinta Mayang pada Hana. Hana pun menganggukkan kepalanya. Tentu saja Mayang. Mayang pun menggendong babi Arjuna dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Ia mencium pipinya gemas. Setelahnya ia meletakkan baby Arjuna dalam box bayi di sebelah ranjang Hana. Hana kembali mengajak Dila dan Mayang mengobrol. Obrolan ringan tentang apapun. Sesekali terdengar tawa yang tertahan karena takut membangunkan Arjuna. Tadi aku mengira Mayang temanmu saat sekolahan, karena aku tidak pernah bertemu sebelumnya. Dila bertanya tentang Mayang. Mayang itu temannya Mas Adit dan Aldo saat kuliah di Amerika, sahut Hana sambil melirik pada Aldo dan suaminya. Kita juga baru kenal beberapa hari ini.
karena dulu Mayang tidak tinggal di sini. Lanjut Hana. Oh ya, memangnya dulu kamu tinggal di mana, Mai? Tanya Dila sambil menatap Mayang yang sedang mengambil tasnya, yang diletakkannya di atas meja saat akan menggendong Arjuna. Aku dulu bekerja di Dubai, jawab Mayang singkat. Dila menatap wajah Mayang yang duduk di depannya dengan seksama. Mayang sangat cantik, walaupun penampilan tidak berlebihan. Ia juga sangat ramah walaupun pertama kali bertemu. Dila suka merasa nyaman mengobrol dengan Mayang. Walaupun Mayang orangnya terlihat lebih pendiam, cukup lama mereka mengobrol. Akhirnya Mayang pamit untuk pulang. Ia pun segera berpamitan pada semua yang ada di ruangan itu. Dila pun sempat menawarkan untuk pulang bersama dengannya dan Aldo. Tapi Mayang menolaknya dengan halus, dan Dila pun tak bisa memaksa. Mayang berjalan menunduk di sepanjang koridor rumah sakit. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Jantungnya seperti diremas melihat kedatangan Aldo dengan Dila. Ia dapat menyimpulkan pasti ada hubungan spesial antara Aldo dengan si Dila. Ia tahu bagaimana Aldo. Ia tidak akan berjalan dengan sembarang wanita. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh bergulir di pipi tirusnya. Ya Allah, maafkan aku, tak seharusnya aku begini. Kami sudah lama mengakhiri ini. Tapi kenapa aku sangat sakit seperti ini? Gumam Mayang sambil mengusap air matanya. Buk, Mayang hampir saja terjatuh kalau tubuhnya tidak cepat ditahan oleh orang yang ditabraknya. Maafkan aku, ucap Mayang sambil melepaskan lengannya yang dipegang oleh pria itu. Mayang, sapa pria itu kaget. Seketika Mayang mengangkat wajahnya. Ia juga kaget, ternyata pria yang ditabraknya itu ternyata Rian. Rian mengamati wajah Mayang seksama. Kau kenapa? Tanya Rian lembut, karena melihat mata Mayang berlinang air mata. Dengan cepat Mayang menghapus sisa air matanya. Aku baik-baik saja, sahut Mayang tanpa menatap Rian. Kalau kau baik-baik saja, kenapa menangis? Tanya Rian kembali. Aku hanya kelilipan, sahut Mayang cepat. Aku duluan ya Yan, lanjut Mayang sambil melanjutkan langkahnya. Dengan cepat, Rian meraih lengan Mayang sehingga menghentikan langkahnya. Namun dengan cepat Rian melepaskan pegangannya saat melihat tatapan tak suka Mayang. Aku antar kau pulang ya, tawar Rian. Tidak Yan, terima kasih. Aku sudah pesan taksi, tolak Mayang. Ia pun melanjutkan langkahnya kembali. Rian hanya menatap punggung Mayang sampai menghilang dari pandangannya. Ia tahu tadi Mayang berbohong. Jelas sekali wanita itu habis menangis. Tapi Rian juga tidak punya hak untuk mencampuri urusan Mayang. Banyak pertanyaan bergelayut di kepalanya. Apa hal yang telah membuat Mayang menangis? Ia pun kembali melanjutkan langkahnya. Part 95. Ekstra part 3. Begitu dalamkah lukamu? Rian asik tiduran di sofa ruang tempat kerjanya, mengalihkan perhatiannya dengan memainkan ponselnya. Tapi tak lama maminya segera mengambil alih ponsel dari tangan Rian dan menyimpannya dalam tasnya. Ayolah Mam, jangan memaksa Rian begini, ucapnya sambil beranjak bangun. Tidak, ponsel ini akan tetap Mami simpan sampai kamu mau ikut dengan Mami, sahut Mami Rian sambil menatap putranya itu tajam. Rian tidak mau, karena Rian sudah punya calon sendiri. Hari gini masih main jodoh-jodohan aja. Pokoknya Rian gak mau gah, seru Rian mulai kesal dengan maminya yang sudah beberapa hari ini sibuk mengajaknya untuk menjodohkan dengan anak teman Mami. Mami gak percaya. Mana calonmu? Itu tak sekalipun kamu kenalkan sama Mami, sanggah Mami Pena sambil mencubit lengan putra bungsunya itu. Baiklah, kalau kamu tetap ngotot tak mau ikut, Mami tidak mau bertemu kamu sebelum kamu berubah pikiran. Dan ponselmu akan Mami simpan, ucap Mami Pena beranjak bangun, karena ia ingin pergi dari putra bungsunya yang sangat keras kepala. Mam, ayolah, kenapa begini? Rengek Rian dengan cepat meraih tangan maminya yang sudah berdiri di depan pintu ruangannya. Itu keputusan Mami dan tidak bisa diganggu-gugat lagi, ucap Mami Pena sambil mengacungkan telunjuknya ke depan wajah Rian yang membuat pria itu semakin frustasi. Ia mengusap wajahnya kasar sambil menggerutu kesal. Oke, aku mengalah. Sekali ini saja dan jangan pernah mengajak Rian lagi, karena ini yang pertama dan terakhir, sahut Rian akhirnya,
dengan suara malasnya yang berhasil membuat senyum lebar di wajah maminya. "Ayo, mereka pasti sudah menunggu," ajak Mami Pena sambil menarik tangan Rian keluar dari ruangan itu. Dan Rian hanya mengikuti dengan wajah memelas sambil mendengus kesal dengan mulut yang berkomat kamit menahan kesal. Mayang berkali melirik jam tangan yang melingkar di tangan indahnya, kemudian melirik pada mamanya yang duduk di sampingnya. Ia kembali meminum minumannya. "Tunggulah sebentar lagi sayang, sebentar lagi mereka pasti datang," ucap Mama Nia sambil mengusap lembut dengan putrinya. Mayang pun mengiyakan. Sebenarnya Mayang sangat enggan saat mamanya mengajaknya pergi makan siang bareng dengan teman mamanya. Apalagi ia tahu, ini bukan sekedar makan siang biasa, karena mamanya berniat untuk menjodohkannya dengan anak teman mamanya. Ia langsung menolak dan menentang keinginan mamanya. Tapi ia jadi tidak tega melihat mamanya memohon kepadanya. Dan mamanya juga berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi dan tak akan memaksanya untuk menikah. Dan akhirnya Mayang pun menyerah. Ya, bertemu saja, apa salahnya? Setelah itu ia tidak akan diganggu lagi oleh mamanya yang berkali-kali memintanya untuk segera menikah. "Mam, Mayang ke toilet dulu ya," ucap Mayang sambil bangkit dari kursinya. Mama Nia pun menganggukkan kepalanya. Mayang pun beranjak pergi. Tak berapa lama setelah Mayang pergi, orang yang mereka tunggu akhirnya pun datang. "Maaf ya Jeng, Nia, kamu pasti sudah lama menunggu," sapa Mami Pena sambil cipika-cipiki dengan Mama Nia. "Tidak juga, kita juga belum lama sampai," imbuh Mama Nia. "Ini loh Jeng, putraku itu, namanya Rian," ucap Mami Pena sambil memperkenalkan putranya. Rian hanya tersenyum. "Saya Rian, Tante," ucap Rian sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Mama Nia pun segera menyambut uluran tangan Rian. "Nak Rian lebih ganteng aslinya daripada fotonya," sahut Mama Nia sambil tersenyum ramah. "Terima kasih atas pujiannya Tante," sahut Rian ikut tersenyum. "Silakan duduk," ucap Mama Nia. Keduanya pun mengiyakan sambil menduduki bangku yang masih kosong di depan Mama Nia. Ngomong-ngomong, mana putrimu Jeng?" tanya Mami Pena sambil melirik ke bangku kosong di samping Mama Nia. "Ada, orangnya lagi ke toilet," jawab Mama Nia cepat. Keduanya pun tersenyum dengan senyuman yang sangat sulit diartikan. "Oh Tuhan, apes banget hidupku. Udah zaman modern begini, masih ada juga yang meniru kisah Siti Nurbaya," gumam Rian dalam hati. Dari wajahnya terlihat betapa ia sangat tidak senang perjodohan yang sedang dilakukan oleh dua orang wanita parubaya yang ada di depannya itu. Mayang melihat kemeja yang ditempatinya tadi. Ia melihat bangku kosong itu sudah diduduki. Berarti orang yang mereka tunggu sudah datang. Tapi karena posisi mereka yang membelakangi Mayang sehingga ia tidak dapat melihat wajahnya. Sejenak ia menarik napas panjang, kemudian melanjutkan langkahnya kembali. "Jeng, ini putriku," seru Mama Nia. Begitu melihat Mayang yang berjalan mendekat, Mami Pena langsung memutar kepalanya, tapi tidak dengan Rian, karena sungguh ia tidak merasa tertarik sedikit pun. "Ayo sayang, kenalkan, ini Tante Pena," ucap Mama Nia begitu. Mayang berdiri di samping meja yang bersebelahan dengan Mami Pena, sedangkan Rian membuang wajahnya ke sembarang arah. "Saya Mayang Tante," sahut Mayang sambil berjabat tangan. Seketika Rian memalingkan wajahnya, begitu mendengar nama dan suara yang begitu familiar di telinganya. Rian menatap tak percaya wanita yang sedang bersalaman dengan maminya itu. Sungguh kalau tahu gadis yang akan dikenalkan maminya adalah Mayang, tentu saja maminya tidak perlu repot untuk membujuknya. Dengan senang hati akan datang. "Mayang," seru Rian. Mayang seketika mengalihkan wajahnya, begitu mendengar namanya disebut. "Rian," seru Mayang tak kalah terkejut. "Kalian sudah saling kenal," ucap Mama Nia dan Mami Pena berbarengan, sambil menatap Rian dan Mayang bergantian. Keduanya pun menganggukkan kepalanya, sehingga menimbulkan senyum senang di bibir kedua wanita itu. "Sejak kapan kalian sudah saling kenal?" tanya Mami Pena, penasaran sambil menatap Rian dan Mayang bergantian. Dan Rian pun menceritakan awal pertemuan mereka dengan antusias, karena ia merasa sangat senang. Mami Pena dan Mama Nia menyimak seakan tak ingin melewatkan satu kalimat pun.
Mama Nia dan Mayang sudah dalam mobil untuk mengantarkan Mayang kembali ke kantor. Melihat putrinya yang hanya diam sepanjang perjalanan, membuatnya memberanikan diri untuk bertanya. Sayang, menurutmu bagaimana Rian? Mama Nia bertanya dengan hati-hati. Mendengar tak ada jawaban dari putrinya, Mama kembali mengulang pertanyaannya. Sejenak Mayang menarik napas panjang sambil menatap mamanya. Ma, Mayang sudah memenuhi permintaan Mama untuk ikut makan siang dan berkenalan dengan anak temannya Mama. Dan Mayang tidak ingin Mama menanyakan ini lagi, ucap Mayang lembut. Maksudnya sayang, Mayang sudah berjanji kan sama Mayang. Kalau Mayang bersedia ikut, Mama berjanji tidak akan mendesak Mayang untuk menikah lagi dan tidak usah lagi bersusah payah mencarikan jodoh untuk Mayang. Mendengar jawaban putrinya, jelas tergambar kekecewaan di wajah Mama Nia. Tapi sepertinya Rian tertarik padamu sayang. Rayu Mama lagi untuk membujuk putrinya itu. Mama, ucap Mayang penuh penekanan, tapi masih dengan suara lembutnya. Mama Nia tak lagi bicara, tapi jauh dalam lubuk hatinya, ia sangat kecewa melihat putrinya yang selalu menolak dan tidak senang kalau sudah membahas tentang perkawinan. Padahal dulu saat kuliah di Amerika, ia melihat Mayang sangat antusias membahas soal pernikahan. Ia sangat ingin menikah muda. Ia selalu bercerita tentang seorang pria yang sangat dicintainya. Walaupun ia tidak pernah bertemu langsung dengan kekasih Mayang, tapi semenjak Mayang sakit, tak pernah lagi terdengar cerita itu. Bahkan Mayang menjadi anak yang tertutup. Mama Nia menarik napas panjang dan membuangnya perlahan, sambil menatap putrinya itu yang terlihat menatap kosong keluar jendela mobil. Begitu dalamkah luka yang ada dalam hatimu sayang, sehingga kau menutup diri seperti ini dengan lelaki? Batin Mama Nia bersambung.